Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita akan lanjutkan belajar kita tentang baca dan tulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bacaan alif lam qamariyah. Pada bab 1, kita sudah mengenal, sudah membahas, sudah mempelajari tentang alif lam qamariyah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu mengenal alif lam syamsiyah. Nah, pada video ini, Karuli akan membahas materi pembelajaran baca tulis Al-Quran untuk kelas 4 SD atau MI dengan sumber yang masih sama seperti video sebelumnya, yaitu dari buku paket BTQ yang diterbitkan oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri Solo. Oke, kalau sudah siap kita akan membahas alif lam syamsiyah. Apa sih alif lam syamsiyah itu? Alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Alif lam syamsiyah terjadi karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah jumlahnya ada 14 huruf. Apa saja? Perhatikan gambar huruf di bawah ini. Ini adalah huruf-huruf dari alif lam syamsiyah. Jumlahnya ada 14. Jadi apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu dari ke-14 ini, maka hukum bacaannya disebut dengan alif lam syamsiyah. Berikut ini adalah contoh bacaan alif lam syamsiyah. Perhatikan, Karuli punya gambar nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kita lihat dari nomor 1. Alif lam bertemu dengan huruf to. Maka hukum bacaannya disebut alif lam syamsiyah. Cara membacanya adalah at-tammatu. At-to. Alif lamnya tidak dibaca. At-to. Kalau pada alif lam qamariyah, video sebelumnya, alif lamnya harus dibaca. Tapi pada alif lam syamsiyah, maka kebalikannya, alif lamnya tidak dibaca. Kalian bisa lihat lagi contoh nomor 3 misalnya. Ada alif lam bertemu dengan huruf shad, maka cara membacanya as-sabur. As-sabur. Alif lamnya dianggap tidak ada, maka tidak dibaca. Begitupun ayat 6 misalnya, alif lam bertemu dengan huruf do. Ad-duha. Ad-duha. Alif lamnya tidak dibaca. Karuli akan buat masing-masing huruf dari 14 itu salah satu contohnya. Nih, adik-adik bisa lihat nomor 1 sampai dengan nomor 14. Ini adalah alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang 14. Jumlahnya ada 14. Adik-adik bisa lihat, bisa perhatikan contohnya masing-masing agar lebih mengerti. Kita ulang, misalnya di nomor 10. Alif lam bertemu dengan huruf sin. Huruf sin merupakan bagian dari huruf alif lam syamsiyah. Maka bacaannya alif lamnya tidak dibaca. Maka contoh bacanya seperti ini. As-sami'u. As-sami'u. As, alif lamnya dianggap tidak ada. Itu adalah contoh bacaan alif lam syamsiyah. Pada bab ini, kita juga akan membahas tentang hukum bacaan mim dan nun yang bertasydid. Dalam ilmu tajwid, apabila ada mim atau nun yang bertasydid, maka hukum bacaannya disebut dengan gunnah musyaddadah atau gunnah asliyah. Gunnah musyaddadah bisa berarti gunnah yang terjadi karena adanya tasydid. Atau gunnah asliyah. Gunnah asliyah adalah gunnah yang asli,
terjadi dengan sendirinya tanpa adanya sebab bertemunya huruf A, B, C, dan lain sebagainya. Cara membacanya dengan menekan dan menahan huruf tersebut sebanyak 2 atau 3 harokat. Saat membaca gunnah, harus disertai dengan dengung yang berasal dari pangkal hidung atau batang hidung. Dalam ilmu tajwid disebut dengan khoisyum atau al-khoisyum. Contoh bacaan gunnah musyaddadah. Kalian perhatikan, Karuli punya 3 kata yang di dalamnya memiliki bacaan nun yang bertasydid. Karuli akan contohkan cara membacanya, yaitu dengan 2 atau 3 harokat. Wa minan nas. Ditahan 2 atau 3 harokat. Yang kedua, amanna billah. Begitupun yang ketiga, minal jinnati. Jadi ditahan 2 atau 3 harokat. Lalu bagaimana dengan bacaan mim yang bertasydid? Sama, Karuli akan berikan contohnya. Di sini ada kalimat hammalatal hatab. Hamma. Ditahan sebanyak 2 atau 3 harokat. Satu lagi Karuli berikan contohnya. Summa adbara yas'a. Summa. Ditahan 2 atau 3 harokat. Nah, sekarang Karuli akan ajak adik-adik, anak-anak sekalian untuk baca bersama Karuli. Kita akan praktek bagaimana cara membaca nun yang bertasydid dengan menekan atau menahan 2 sampai 3 harokat. Karuli punya surat An-Nas di sini. Karuli akan tandai ada berapa huruf nun yang bertasydid, dan adik-adik, anak-anak sekalian baca bersama Karuli. Ketika ada tanda nun bertasydid, maka kita akan tahan 2 atau 3 harokat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu adalah contoh bacaan surat An-Nas dengan menggunakan hukum bacaan nun yang bertasydid. Apakah adik-adik sudah bisa? Insya Allah, kalau kalian rajin belajar, pasti lama-lama akan bisa, akan mudah membaca Al-Quran. Sudah selesai pembahasan kita pada video kali ini. Karuli mengingatkan kepada kalian jangan sampai melemah semangat untuk belajar baca Al-Quran. Karena orang yang belajar baca Al-Quran sangat istimewa di mata Allah dan di mata Rasulullah SAW. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, agar hidup kita di dunia ini selamat hingga menuju ke akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin
wala yaziduz zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat atau penawar atau penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidak menambah sedikit pun kepada orang-orang yang zalim, kecuali untuknya adalah kerugian. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 82. Terima kasih adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Semangat terus belajarnya, kita akan ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Karuli akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.